Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Kitabut Thaharati, adapun ini yaitu kitab menerangkan hukum-hukum bersuci. Al-miyahul lati yajuzu bihat tathiru sab'u miyahin, adapun air yang diperbolehkan dengan air itu oleh bersuci, yaitu ada 7 air. Ma'us samai, pertamanya air langit, yakni air hujan. Wa ma'ul bahri, dan keduanya air laut. Wa ma'un nahari, dan ketiganya air sungai. Wa ma'ul bi'ri, keempatnya air sumur. Wa ma'ul aini, kelimanya mata air, air sumber. Wa ma'ul salji, keenamnya air salju, es. Wa ma'ul baradi, dan ketujuhnya air embun. Wallahu a'lamu bissawab. Segini dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, mulai malam ini kita akan memasuki pembahasan materi kita dari muqaddimah dalam beberapa pertemuan majelis. Beliau awali pembahasannya dengan Kitabut Thaharah, kitab bersuci. Apa sih kitab itu? Kitab itu ismun li jinsin minal ahkam mustamilin ala abwab wal fusul. Kitab itu artinya nama bagi satu jenis hukum yang di dalamnya akan dituliskan bab dan pasal-pasal. Bab itu apa? Bab itu ismun li jumlatin mukhtasatin minal kitabi mustamilatin ala fusulin ghaliban. Yang namanya bab itu nama bagi sejumlah yang tertentu daripada kitab yang dibedah, yang di dalamnya ada pasal-pasal. Jadi kitab di bawahnya ada bab, bab di bawahnya ada pasal. Pasal itu apa? Pasal itu ismun li jumlatin mukhtasatin minal bab mustamilatin ala masaila ghaliban. Pasal itu nama bagi jumlah tertentu dalam satu bab yang di dalamnya akan diurai masalah-masalah, materi-materi hukum. Itu pasal. Kitabut Thaharah, bersuci. Perlu diketahui
bahwa bersuci itu ada dua pengertian. Ada secara etimologi dan ada secara terminologi agama. Taharah itu saudara, menurut bahasa adalah an-nadzafah wal khulus minal adnas sawa'un kanat hissiyatan aw ma'nawiyatan. Yang namanya taharah itu menurut bahasa artinya kebersihan dan melepaskan diri dari kotoran, baik kotoran fisik yang nampak dengan indera maupun kotoran non fisik yakni non indrawi. Itu juga taharah, ngebuang sombong, ngebuang ria. Ria itu kotoran, sombong, dengki, kotoran, itu kudu dibuang. Taharah juga dalam bahasa Arab begitu. Jadi ada najis zahir, ada najis batin. Ini taharah. Mengawalinya pengarang kitab Takrib dengan bersuci karena memang untuk menuju kepada Allah, solat pada ibadah badaniyah kudu diawali dengan kesucian, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, kata Ibnu Hibban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzafu fa innal islama nadhifun. Ayo umatku pada bebersih, sesungguhnya Islam itu agama kebersihan, kudu bersih. Bahkan di dalam hadis yang lain Imam Tabarani riwayatkan di dalam Mu'jamul Awsatnya, at-taharah tad'u ilal iman. Kebersihan itu mendorong kepada keimanan. Orang kita sebut an-nadzafatu minal iman. Begitu. Kebersihan itu bagian daripada keimanan. Inilah berbicara tentang taharah dalam tinjauan bahasa. Jadi kudu bebersih dari kotoran, itu taharah. Di mana kotoran ada dua, ada kotoran lahir, kencing segala macam, ada kotoran batin, ria, dengki, sombong, hubud dunia dan lainnya. Dan kebersihan batin jauh lebih prioritas daripada kebersihan aspek lahiriah. Sedangkan taharah dalam terminologi agama, taharah dijelaskan oleh ulama, fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Taharah itu adalah mengerjakan apa saja yang solat jadi boleh, itu taharah. Mengerjakan apa saja yang solat jadi boleh dilakukan kalau sudah mengerjakan itu, itulah taharah. Yakni wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis, itu disebut taharah. Dalam bahasa yang lain seperti Fathul Mu'in di dalam mendefinisikan bersuci, kata beliau, raf'ul man'il mutarattib 'alal hadas awil khabas.
Artinya bersuci itu menghilangkan pencegah yang ditimbulkan gegara hadas, gegara najis. Yang tadinya kita boleh sholat, gegara hadas kagak boleh sholat, kudu dilangin nih hadas. Itulah toharoh. Gegara badan kita campur najis, ini najis ngalangin kita sholat, diilangin nih. Sholat kita kagak boleh gegara ada najis, diilangin. Itu bahasa Arabnya namanya toharoh, namanya toharoh. Nah, berbicara toharoh secara umum, seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya, bersuci itu saudara ada 4 macam. Itu bersuci ada 4 macam bersuci. Yang pertama, bersuci daripada hadas dan najis lahir, najis indrawi. Ini toharoh. Wudu itu disebut toharoh, bersuci. Mandi junub itu disebut bersuci. Tayamum itu disebut bersuci. Ngilangi najis itu juga disebut bersuci. Jadi toharoh, bersuci, mensucikan diri daripada hadas dan najis lahir, najis indrawi. Itu satu. Kedua, toharoh itu mensucikan anggota tubuh yang 7 daripada pelanggaran dan dosa. Mana anggota yang 7? Lidah, mata, telinga, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 7 anggota tubuh. Neraka itu ada 7. Kalau jaga anggota 7, dia nutup 7 pintu neraka. Bersihkan anggota yang 7 ini dari segala pelanggaran agama dan segala dosa. Tangan, jangan ngambil barang yang bukan haknya. Kaki, jangan jalan menuju kepada tempat-tempat yang haram. Jaipongan aja 5 kilo, mau aja tuh kaki jalan ke masjid aja, cuman 100 meter dari rumahnya, orang nyampe-nyampe tuh kaki. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Sian yang agak datang disalahin mulu. Itu juga toharoh, saudara. Perut jangan diisi dengan yang haram, itu toharoh. Ketiga, mensucikan kolbu, hati, daripada perangai-perangai tercela, akhlak-akhlak tercela. Itu toharoh. Sombong, pamer, ria, dengki, sum'ah, ujub, ubud dunia, macam-macam. Ini juga kudu toharoh, kudu dibersihin. Begitu. Ria, ini kudu dibersihin dari hati. Yang keempat adalah membersihkan lubuk hati yang paling dalam daripada selain Allah.
lubuk hati yang paling dalam, sir, supaya terhubungnya Allah saja. Ini toharah 4 tingkatan. Perlu diketahui, orang tidak bisa naik ke tingkat keempat sebelum dia melampaui tingkat 3. Orang tidak bisa masuk ke tingkat 3 sebelum dia melampaui tingkat 2. Orang tidak bisa masuk ke tingkat 2 kalau dia tidak memulai dengan tingkat dasar. Enggak bisa. Sehingga nomor 2, nomor 3, nomor 4 bukan pembahasan kitab kita. Yang kita mau bedah hanya pada poin tingkat dasar. Dan kitab yang kita bedah ini namanya fikih tingkat dasar, yaitu membersihkan diri daripada hadas dan najis lahir. Ini namanya ngaji tingkat dasar. Yang ngaji ini tingkatan SD dasar. Jadi yang sudah SMP, apalagi udah ngajarnya man, yang tingkatnya SMA begitu boleh pulang duluan. Emang ini mengajinya tingkat dasar. Namun saudara, bila ini aja kita enggak paham, enggak ngerti, maka tidak ada kata yang bisa diucap selain dasar. Masa yang dasar aja gak ngerti juga? Kita masih tingkatan dasar. Begitu. Boleh guru kita pulang duluan. Tingkat dasar. 2, 3, 4 paparannya adalah dunia sufistik. Dunia sufi, tasawuf, ini fikih, ilmu syariat. 2, 3, 4 ilmu tarekat. Bagiannya dan bukan bagian kita. Begitu, karena kita ini malam Selasa disuruh ngajar fikih. Itu bagian guru yang ngajarnya tasawuf. Jangan kita. Begitu. Nggak bisa orang pengen bebersih yang lain sebelum kita berbicara kebersihan aspek lahiriah. Dan yang perlu difahami oleh kita bersama, mengapa Tuan Musannif kita ini mengawali pembahasannya dengan Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah, lalu membahas tentang air, karena ini yang dilakukan oleh Imamul A'zam, Imam Syafi'i, dan juga Ashabus Syafi'i, di mana beliau mengawali pembahasan dengan Kitabut Thaharah. Kitab-kitab hadis yang bentuknya sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan seterusnya, mesti mengikuti acuan fikih, yaitu membahasnya lewat toharah dulu, mengawali bahasannya. Kenapa diawali toharah? Karena ada relevansinya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah
wa ita'uz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Islam dibangun di atas 5 tiang pancang. Ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada haji, ada puasa. Dalam riwayat yang lain ada puasa, ada haji. Maka Nabi mengawali pembahasan sesudah kelar nerangin tauhid. Tauhid udah tamat. Nabi tauhid itu kumpul pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di tauhid. Udah ngaji tauhid belum? Udah, baik. Kalau tauhid udah kelar, Nabi melanjutkan dengan sholat. Sholat. Adat kebiasaan orang Arab mesti mengawali sesuatu dengan skala prioritas. Dan sholat adalah hal yang paling penting dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Sedangkan perangkat sholat itu adalah kudu suci, sehingga bersuci harus didahulukan, dibedah sebelum lebih jauh membahas tentang sholat. Biar nyusun, jangan sampai main terbang aja, perangkatnya belum ada. Itu alamat bakal nyemplung, bakal jatuh. Kalau mau terbang perangkatnya sudah lengkap. Sholat itu kapal. Kalau mau terbang kudu perangkatnya rapi. Sehingga syarat-syarat sholat kudu tahu dulu sebelum ngomongin sholat. Sehingga ketika udah sholat berarti perangkatnya udah rapi. Inilah kenapa Tuan Musonib menerangkan Kitabut Thaharah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau berbicara bersuci, di dalamnya ada maqasid, di dalamnya ada wasail, dan di dalamnya ada wasailul wasail. Kalau berbicara bersuci berarti ada tujuan bersuci. Kalau berbicara bersuci berarti berbicara ada media bersuci. Kalau berbicara bersuci ada media buat media bersuci. Itu begitu. Apa tujuan bersuci? Ngaji Kitabut Thaharah itu apa yang mau dituju? 4 tujuan daripada ngaji bersuci ini. Ada 4 yang dituju. Ada 4. Yang pertama, wudu, supaya benar wudu kita. Akan dibedah nanti itu. Di dalam Kitabut Thaharah ada bab wudu. Karena di dalam kitab bab dulu. Ada bab wudu. Biar kita tahu ada wudu wajib, ada wudu sunnah, ada wudu makruh, ada wudu haram. Itu nanti ada di depan. Akan diterangkan di depan. Tujuan ngaji bersuci pertama ngaji wudu. Kedua, tujuan ngaji bersuci adalah mandi. Mandi. Biar kita benar kalau mandi. Di sana ada mandi wajib. Penyebab apa-apa mandi jadi wajib. Di sana ada mandi sunnah, jumlahnya 17. Apa-apa itu mandi sunat akan dibedah. Mandi. Begitu, akan diterangin tentang mandi. Bagaimana aturan mandi? Akan dijelasin di depan. Yang ketiga, tujuan ngaji bersuci ini adalah tayammum. Bagaimana mau wudu enggak ada air?
mau mandi junub nggak ada air. Begitu, mana habis bersetubuh sama bini, air kagak ada, apa kudu guling-guling lapangan bola? Nah, ini mau diterangin. Namanya tayamum. Ada tayamum wajib, ada tayamum sunat. Yang bagaimana yang wajib, bagaimana yang sunat, nanti akan diterangkan di depan. Ini tujuan kitabut thaharah, bersuci. Yang keempat, tujuan bersuci itu adalah izalatun najasah, ngilangi najis. Bagaimana cara ngilangin najis? Mana karpet masjid lagi dikencingin bocah, apa cara nyucinya? Cuman disemprot aja pakai spray, wangi sih, apa begitu? Lalu kemudian dikeringin, udah kering dipakai sholat, siapa yang mau tanggung jawab? Merbot apa pengurus tuh? Oh iya, pikirin tuh, ngilangin najis. Bagaimana cara bisnis laundry syar'i, cara nyuci najis bagaimana? Ada najis itu namanya mukhaffafah, ada najis namanya mughallazah, ada najis mutawassithah, ringan, berat, tidak ringan, tidak berat. Bagaimana cara bersihinnya? Unsurnya apa-apa supaya sholat kita ini sah. Jangan sampai kita gugat Tuhan, Tuhan gua udah sholat duha udah saban hari, udah sebulan nih warung gua kagak maju-maju. Dijawab oleh tetangganya, bukan oleh Tuhan, tetangganya. Gimana mau maju dari pinggir jalan? Lu maju lagi di jalan ditabrak orang. Gitu. Nggak gugat Allah mulu. Bener nggak kita sholatnya? Cara nyuci najisnya bener nggak? Baju kita dicuci, dicampur dengan ompol anak kita pada bak yang kecil. Begitukah cara nyucinya? Kalau salah berarti cuci kita belum bersih, cuman kering doang. Kasih kispray wangi, begitu. Kasih molto wangi, kispray licin. Begitu. Pakai sholat, saya kagak ada najisnya. Bagaimana? Ini tujuan kitabut thaharah, ngaji tentang bersuci, biar kita paham. Bukan sekedar sholat nunggak-nungging, aturannya bagaimana? Begitu aturannya. Sholat nih, bagaimana kencing kita diri? Mana toiletnya belinya second lagi dari pinggir jalan, nyiprat tuh di celana. Bagaimana tuh sholat kita? Itu dipikirin. Itulah izalatun najasah, ngilangin najis. Kalau habis pembahasan ini, pasti yai kita bakal pindah bahas sholat, perangkat ini. Begitu. Jadi kapan itu habisnya sampai ngilangin najis? Orang ini aja baru mau mulai, pengen habis aja. Sabar dulu, sabar. Baru mau mulai. Sesudah kita tahu tujuan bersuci 4, wudu, mandi, tayamum, ngilangin najis, kita perlu tahu wasailut thaharah, media bersuci. Ada berapa media bersuci? Ada 4 plus 1, ya 5, 4 plus 1. Satu medianya air, perlu pakai air. Bagaimana nih air yang boleh buat wudhu? Air apa? Babak kita dagang kelapa muda, boleh nggak cebok pakai kelapa muda? Ini nanti di depan ini ada begitu. Apakah boleh kita cebok pakai teh manis? Begitu. Itu nanti ada di depan. Itu pakai air. Air apa? Kedua, pakai debu. Air ini
pada wudhu, media wudhu, media mandi, media ngilangin najis. Itu air, media bersucinya. 2, debu. Untuk apa ini debu? Tayamum, ngilangin najis mughalladah. Ini perlu media ini, tanah. Medianya tanah. Kudu ada medianya. Namanya disebut media bersuci, saudara. Medianya. Kemudian apa lagi? Dabag, menyamak. Bagaimana kulit bangkai biar bersih dan boleh dipakai bikin jaket segala macam. Ini media menyamak, tar di depan. Termasuk istihalah, perubahan sifat. Bagaimana arak yang berubah jadi cuka. Prosesnya yang bagaimana suci, bagaimana najis. Di depan akan dibedah muanya. Saya sampaikan kerangka yang yai kita mau terangin satu demi satu. Mana lagi? Batu. Itu media bersuci. Untuk apa? Untuk cebok. Termasuk di dalamnya tisu. Itu namanya media bersuci. Begitu. Media. Yang kadang kita salah mengartikan batu, tapi karena yakin manjur. Kata enyak kita sama baba, tong, lu kalau mau bepergian tuh ngantongin batu, takut pengen begitu. Karena kita yakin, maka ngantongin batu kagak pengen Itu karena keyakinan kita, walaupun salah ajaran. Padahal baba kita menyakita, lu ngantongin batu toh, karena di jalan bisa aja enggak ada air, lu cebok bisa pakai batu, maksudnya begitu. Bukan biar kagak kencing kagak cuman karena kita muantep megang omongan baba menyak nih, beneran ya, pas ngantongin batu kagak pengen kencing. Bukan anti kencing, kalau lo kencing nggak ada air, ceboknya pakai batu. Atau air mau ada tapi air radiator, mau cebok pakai itu, melepuh gitu. Ini namanya wasailut thaharah, media menuju fungsi bersuci. Dan ada wasailul wasail, media untuk media bersuci. Itulah ngomongin wadah-wadah. Boleh nggak kita makan pakai piring dari jamrud? Begitu, kan orang kaya. Begitu. Boleh nggak wudhu pakai ember emas? Kalau kita orang kaya. Begitu. Nah, air itu media bersuci. Air ini kudu ada tempatnya. Tempat itu namanya wadah, perabotan, kelontongan. Perabotan ini pun akan dibedah oleh yai kita. Di depan ngomongin tentang wadah-wadah, perabotan bersuci. Namanya wasailul wasail. Oleh karena tujuan utama kita adalah sholat sebagai tiang pancang agama, begitu. As-sholatu imaduddin. Tapi yang bukan imaduddin yang ngono, bukan. As-sholatu imaduddin. Ini sholat ini ada perangkatnya. Karena ini penting, sholat ini
perangkatnya diantaranya orang sholat kudu wudu. Bener nggak? Bener nggak? Wudu itu kudu pakai air. Maka Tuan musonif kita mengawali pembahasannya tentang air. Kata yai kita, al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Kata yai kita, ada 7 macam air yang diperbolehkan untuk bersuci. Artinya diperbolehkan yang sah bersuci menggunakan itu. Air yang wudu, mandi, ngilangi najis boleh dan jadi sah dengan air tersebut. Jumlahnya ada 7. Sehingga tujuan musannif dengan kalimat ini, bersuci tidak diperkenankan oleh agama dengan menggunakan benda cair selain yang 7 ini. Pakai minyak karena dia habis dapatin minyak yang nebusnya 1.000 kemarin. Oh 5.000. Oh 5.000. Oh dapat nih kayaknya nih, dapat, tandanya tahu. Dapat. Jadi siapa orang wudu menggunakan selain air yang 7 ini atau mandi, maka dia beribadah keluar dari jalur ibadah. Dia maksiat, main-main dalam ibadah, enggak mengikuti tuntunan dan peraturan. Apakah 7 ini harga mati maksudnya? Bukan. Zakarul musannif sab'a miyahin la li ajlil hasri. Tuan musannif menyebutkan air 7 ini bukan harga mati. Bukan. Ini menyebut ini karena ini yang umum. Ada sih di luar yang 7 ini. Boleh kita wudu kayak air yang keluar dari tangan mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu 25 kilo dari Mekah. Insyaallah Ramadan besok kita datangin lagi Hudaybiyah. Jadi Nabi airnya tangannya dimasukin di kongkang. Mohon maaf, ini kongkang itu masuk. Airnya terpancar dari sini air. Banyak. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, sayang kita waktu itu dikit. Kalau banyak aja cukup. Ada berapa emang? 15.000. Cukup Nabi dari tangannya. Orang pada wudhu, orang pada mandi, pada minum. Ini boleh, boleh. Cuman ini enggak umum. Maka yang yai maksud 7 air bukan harga mati. Ini menyebutkan kata air yang umum 7. Dan air yang keluar dari tangan mulianya Rasulullah itu air paling tingginya air. Enggak ada lagi. Paling top. Di bawah ini air Zam-Zam. Di bawah air Zam-Zam ada Bi'ru Ghars, sumur Ghars di Madinah, 6 kilo dari Masjid Nabawi, adanya Bi'ru Ghars. Kata Nabi, inna ainaha min uyunil jannah, itu sumur mata airnya dari surga.
disebut Zam-Zam kedua, ada di Madinah. Insyaallah biasanya anak-anak majelis itu pada bawah kalau ke Madinah karena air paling tingginya. Jadi sehingga ada 7 macam air yang umum, yang sah wudu pakai itu, mandi pakai itu, ngilangin najis pakai itu, ada 7. Pertama, ma'us sama, air hujan, air yang turun dari langit. Di dalam surat Anfal Allah jelaskan, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum. Allah turunkan dari langit air untuk Anda bersuci. Allah sucikan Anda dengan air itu, air hujan. Air hujan. Air hujan. Yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Kalau pagar nggak ada hubungan sama kita, nggak ada, nggak air. Kita nggak ngomong pagar laut, air laut. Waktu Nabi ditanya oleh sahabat, seperti hadisnya di Sunan Tirmidzi, karena sahabat itu ada yang nelayan, ada yang nyeberang lautan. Kalau udah nelayan berbulan-bulan di laut, dia bilang, ya Sayyidi ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil minal ma' fa in tawaddana bihi atishna afana tawaddu bima'il bahri. Nabi, kami ini mengarungi lautan, perbekalan air kami sedikit. Kalaulah air itu dipakai wudu, nanti kami kehausan. Wong dikit bisa sih. Udah belum ya? Belum. Apakah saya boleh wudu pakai air laut? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuh. Laut itu airnya suci mensucikan. Ente wudu boleh, mandi junub boleh, karena rumahnya pinggir laut, blus jadi boleh, cebok juga boleh, boleh, lagi halal bangkainya, kata Nabi. Yang ketiga, wa ma'un nahari, air sungai, sungai Ciujung, sungai Cisadane, sungai Ciliwung, air sungai, air kali, disebut kali Jabotabek, jalma kebo tai bebek, itu kumpul di situ, orang mandi di situ, di situ, bebek juga di situ juga, gitu. Enggak apa-apa, air kali, mandi, wudu, air sungai Bengawan Solo, begitu. Boleh, ijma bahwa air sungai suci mensucikan. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di surga ada 2 sungai. Di dunia ada sungai besar, ada Nil dan Efrat. Nil itu boleh. Ada Tigris, air sungai. Keempat, ma'ul bi'ri, air sumur. Air sumur, air yang keluar dari sumur. Ketika Nabi ditanya tentang sumur Buda'ah yang ada di Madinah,
karena dipakai wudu. Kata Nabi, innal ma'a tahurun la yunajjiu syai'. Air itu suci, tidak membuat najis apapun kalau banyak. Yang penting tidak berubah. Pakai air sumur boleh kita wudu mandi. Wa ma'ul aini, kelimanya mata air. Mata air boleh ente wudu pakai aqua, itu mata air. Aqua boleh nggak ya pakai aqua? Aqua itu air khusus wudu atau khusus minum atau layak minum ya? Hah? Khusus minum apa layak minum? Hah? Layak minum. Begitu. Ente kalau di tengah jalan pengen kencing, pernah nggak cebok pakai air aqua? Sering. Boleh. Kalau buat cebok boleh, buat wudu boleh. Bahkan kalau sampai ada ustadz nganjurin bisa dibayar Ramadan, wudunya pakai itu aja. Mineral. Cakep tuh kata dia. Gua bayar jadi artisnya. Enggak sah kalau nggak pakai itu kan, boros kita. Kalau pakai gitu, masa kayak gitu. Air mata air. Yang keenam, air salju. Es mencair boleh begitu. Dan ketujuh, embun. Embun itu dikumpulin bisa sember. Itu orang-orang di pegunungan itu suka ada embun begitu. Jadi embun dari pohon-pohon pisang ini kan ada telakopnya, salurin itu bisa masuk di ember. Itu pakai wudu boleh. Ada 7. Kalau pengen singkat ada 2. Air yang boleh buat wudu, buat mandi, buat hilangin najis 2. Yang satu air yang turun dari langit, ada 3. Yang satunya lagi air yang keluar dari bumi, ada 4. Yang turun langit air hujan, salju, embun. Yang dari bumi mata air, sumur, air laut, air kali. Kalau sampean kalau wudu pakai air apa? Boleh nggak? Boleh nggak? Wudu pakai air sumur. Dari mana berani bilang boleh itu? Hah? Barusan ngaji. Barusan tuh udah dibilangin sama ya. Dah. Boleh Bang Haji Wahab, boleh. Udah segini aja. Boleh.